Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video ceramah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu teman-teman. Oke, di sini saya membuat video ceramah untuk memenuhi UAS mata kuliah tafsir hukum teman-teman dengan dosen pengampu Dr. Haji Aam Abdul Salam MPD dan Dr. Cucu Surahman MAG MA. Baik teman-teman, di sini saya akan berceramah dengan tema sholawat dan perempuan masa kini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan ceramah, di mana ceramah ini untuk nasihat kepada teman-teman semua dan khususnya untuk diri pribadi saya sendiri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita usia dan umur sehingga saya dapat memberikan ceramah atau nasihat kepada Anda dan Anda bisa menonton saya yang sedang berceramah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada yang mulia panutan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Karena beliaulah yang membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga sekarang, zaman modern, tepatnya 4.0 atau zaman teknologi sedang pesat-pesatnya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yaitu para penonton di YouTube, saya di sini akan menjabarkan atau ceramah tentang tema sholawat dan perempuan masa kini. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak biasa untuk ceramah seperti ini di depan umum ya teman-teman, karena biasanya saya di YouTube itu bermain game. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk kepada tema tersebut, yaitu sholawat dan perempuan masa kini. Oke teman-teman, tanpa kita sadari, kita hidup di dunia ini hanya terbataskan umur ya teman-teman. Maka dari itu jangan sia-siakanlah umur kalian untuk berbuat yang tidak baik ataupun berbuat yang mubah gitu ya teman-teman ya. Dan kita tidak lupa juga ketika hidup pastilah memiliki pedoman atau aturan, yaitu dengan agama. Agama yang kita anut adalah agama Islam teman-teman. Maka dari itu kita harus menjalani kehidupan ini dengan diniatkan ibadah, yaitu ibadah kepada Allah dengan cara yang sudah Rasulullah perintahkan. Maka dari itu kita harus bersolawat kepada Rasulullah untuk menghormati Rasulullah, untuk menghormati Rasulullah dan mengingat jasa-jasa beliau gitu ya teman-teman. Sholawat itu sangat penting teman-teman ya, karena sholawat itu ada dalilnya gitu teman-teman, dan saya akan membacakan dalilnya teman-teman ya, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dan di sini saya akan berceramah mungkin 4 surat ya teman-teman, yaitu maksudnya 4 ayat gitu. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56, 57,
58 dan 59. Jadi jumlahnya ada 4. Ya, saya akan membacakan surat Al-Ahzab. Mungkin teman-teman akan bisa mengikuti, bisa membuka Qur'annya gitu ya teman-teman, yaitu Al-Ahzab surat ke-33 juz 21 dan jumlah ayatnya ada 73 teman-teman. Surat ke-33. Di dalam Al-Qur'an jumlah surat ada 114 dan Al-Ahzab ini ada di surat ke nomor 33 teman-teman. Oke, kita langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bi ghairi ma maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithma mubina yu'rafna fala yu'dain. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna dzalika adna aw wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat 56 artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yusollu, bersolawatlah kamu, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Yusolluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina, dan ucapkanlah ya ayyuhalladzina, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormat, dengan penuh ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina, bersolawatlah kamu 'alan nabi, untuk Nabi Muhammad. Wa sallimu tasliman. Ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maaf teman-teman, saya lupa teman-teman. Bersolawat kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan ayat 57-nya artinya sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah atau dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan ayat ke-58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, atau tidak ada kesalahan apapun gitu ya yang ia buat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan ayat ke-59 ini tentang dalil tentang perempuan ya untuk memakai hijab. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dan dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang
kan ini temanya sholawat dan perempuan masa kini. Nah, di ayat tadi ada tafsir gitu ya teman-teman, atau penjelasan. Salah satunya yaitu tafsir Jalalain ya teman-teman. Jadi tafsir Jalalain ini menjelaskan bahwasannya ayat 56 itu ada, jadi tafsirnya itu ada terjemahan agar kita bisa bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim gitu ya teman-teman. Nah, dan menurut tafsir Kemendag bahwasannya ayat yang tadi saya bacakan itu ada yang menjelaskan bahwasannya kita bisa bersolawat dengan kepada Nabi dengan berkata Allahumma ala al Muhammad gitu teman-teman. Dan menurut tafsir Al-Azhar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersolat kepada Nabi dengan menurunkan rahmatnya, sedangkan para malaikat memohonkan ampunan kepadanya, dan kita juga harus bersolawat kepada Nabi untuk menghormatinya gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi seperti itulah pentingnya sholawat, karena kita adalah umat bagi Rasul, maka kita harus bersolawat kepada Rasul. Mengapa seperti itu? Agar kita dapat dikenali gitu ya teman-teman oleh Rasul, karena umat Rasul itu sangat banyak gitu mendapatkan benefit atau keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menggali tentang sholawat gitu ya teman-teman, setelah kita menggali tentang sholawat, kita akan menggali tentang perempuan masa kini. Tadi kan temanya sholawat dan perempuan masa kini. Nah, perempuan masa kini ini saya mengambil tema ini karena berkenaan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 tentang wanita berhijab gitu ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya lupa teman-teman tidak menjelaskan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ayat yang 56 itu ada yang tentang sholawat. Itu ada sahabat Nabi yang bertanya gitu, bagaimana sih cara sholawat kepada Nabi? Nah, dan Nabi Muhammad SAW pun menjelaskannya gitu ya teman-teman, dengan sholawat seperti sholat, yaitu yang dibacakan tahiyat akhir teman-teman ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau tidak memakai sayyidina juga nggak apa-apa ya. Pas tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pokoknya seterusnya gitu ya teman-teman. Dan ayat 59 asbabun nuzulnya, jadi waktu dulu itu, waktu zaman Rasulullah, istri Rasulullah itu buang hajat gitu ya. Namun WC zaman dahulu itu di luar teman-teman. Nah, dan para orang-orang munafik itu mengganggu gitu ya teman-teman, dan turunlah ayat untuk berhijab. Jadi ketika sudah turun ayat berhijab ini, maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim itu pada memakai hijab. Jadi kala itu sudah terlihat gitu ya teman-teman, sudah bisa gampang dicirikan bahwasannya mana orang kafir dan mana orang muslim. Karena orang muslim memakai hijab dan orang kafir tidak teman-teman. Oke, baiklah, berangkat kepada pernyataan tadi bahwasannya hijab itu wajib gitu teman-teman, seperti yang dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini teman-teman, pada masa kini teman-teman banyak orang-orang yang tidak memakai hijab walaupun dia Islam gitu teman-teman ya. Apakah tidak malu dengan ayat ini gitu teman-teman ya? Sangat jelas di Al-Qur'an bahwasanya kita itu harus Allah itu memerintahkan kita untuk kita sebagai para wanita gitu, karena saya bukan wanita ya teman-teman, para wanita untuk berhijab gitu teman-teman. Namun pada kenyataannya perempuan masa kini banyak yang tidak berhijab teman-teman. Mungkin ada kemungkinan bahwasannya mungkin ya, ini mah menurut opini saya teman-teman ya, mungkin mereka itu tidak tahu tentang ayat ini ya teman-teman. Mungkin mereka itu pasti taunya ya Islam itu ya harus ditutup, harus dijilbab gitu. Namun mereka itu jarang mungkin ya mendengar tentang ayat ini, karena sesungguhnya perintah tentang jilbab ini ada di Al-Ahzab ayat 59 teman-teman.
Dengan kemajuan teknologi 4.0 zaman era modern, banyak aplikasi-aplikasi sosial media teman-teman. Ada Instagram, ada YouTube, termasuk saya juga punya YouTube ya teman-teman. Nah, namun ada kita itu bisa mengambil sisi baiknya, kita bisa mengambil sisi buruknya. Tapi jangan diambil sisi buruknya ya teman-teman. Kita ambil aja sisi baiknya teman-teman. Nah, mengapa sisi baiknya harus diambil? Karena agar kita tidak terjerumus, kita tidak terbawa arus teknologi yang bisa mengantarkan kalian kepada kemaksiatan atau dosa teman-teman ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ketika kita buka YouTube misal tentang ceramah Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz lainnya gitu teman-teman ya, ketika kita sedang menonton ceramah Ustadz tersebut, apa yang terjadi? Kadang-kadang di bawah itu ya, di beranda bawah itu ada sesuatu yang menggoda gitu teman-teman. Menggoda itu maksudnya kita jadi pengen melihat yang bawah dulu gitu kan. Kadang-kadang yang bawah itu tentang misal world record gitu ya, pelempar bola kasti terjauh misal world record, kan kita jadi penasaran teman-teman. Nah jadi kadang kita itu ya udah pencetnya yang bawah aja gitu, nanti ceramah Ustadz Adi Hidayatnya nanti udah ini aja. Nah udah kita mencet yang world record, di bawahnya ada lagi yang lebih membuat kita penasaran teman-teman. Itulah algoritma YouTube teman-teman ya, jadi membuat kita untuk bisa menonton terus gitu teman-teman. Jadi kita itu jangan lalai ya teman-teman. Apalagi ketika sosial media dipakai untuk pamer aurat teman-teman ya, itu sangat dosa teman-teman ya. Mungkin YouTube bisa membayar teman-teman atau menggaji teman-teman karena teman-teman itu membuat konten yang baik ya, yang baik ataupun yang buruk. Pokoknya YouTube tidak memandang kalian membuat konten yang baik atau buruk gitu teman-teman ya. Yang penting YouTube itu memandangnya kalian itu harus bisa menggapai atau mengajak agar orang lain bisa menonton video kalian yang diupload gitu teman-teman ya. Nah, yang bahaya itu teman-teman, ketika kalian mempunyai YouTube atau Instagram atau sosial media yang lain dan memamerkan aurat, membuka aurat gitu teman-teman, dan kalian digaji misal dari YouTube untuk sedangkan konten kalian membuka aurat gitu ya, itu gajinya tidak sebanding dengan dosa yang kalian dapat teman-teman. Pokoknya kalian jangan seperti itu teman-teman, karena kalian juga pasti sudah tahu lah bahwasannya orang Islam itu pasti kebanyakan harusnya berhijab teman-teman. Ketika kalian Islam dan tidak berhijab, nah itu patut dipertanyakan teman-teman ya. Karena ketika zaman dulu itu kan saya tadi sudah bilang teman-teman ya, ketika zaman dulu orang Islam dan orang kafir itu dibedakan dengan gampang dibedakan dengan yang hijab dan yang tidak hijab. Nah teman-teman, kalau sekarang perempuan masa kini kan banyak yang tidak memakai hijab namun dia mengaku Islam gitu teman-teman ya. Kan ketika kita pergi misal kemana, ke pasar, temakai tiung temakai jilbab Islam lainnya. Aduh. Nah kan kadang-kadang kita juga bingung ya teman-teman. Kan kalau yang memakai jilbab kita gampang gitu teman-teman ya. Misal gampang itu maksudnya dia jilbab, nah kemungkinan besar atau insya Allah dia itu Islam gitu. Jadi assalamualaikum bisa gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Jadi kesimpulannya teman-teman tentang tema sholawat dan perempuan masa kini, yaitu sholawat, kita harus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah juga bersolawat kepada beliau dengan memberikan rahmatnya. Malaikat bersolawat kepada beliau dengan cara memohonkan ampunannya, dan kita harus bersolawat untuk menghormatinya teman-teman. Pokoknya jangan lupa solawat. Ayatnya Al-Ahzab ayat 56. Dan yang kesimpulannya kedua tentang perempuan masa kini. Nah perempuan masa kini yaitu harus menutup aurat teman-teman ya. Jika kalian emang benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya harus tutup aurat, berjilbab. Karena ayatnya ada di ayat 59 teman-teman. Tujuan berjilbab untuk apa? Untuk menjaga tubuh atau raga ini dari perbuatan yang tidak baik gitu ya, seperti pelecehan seksual ataupun pelecehan lainnya gitu teman-teman ya pokoknya.
Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan dibuat oleh diri pribadi saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.